Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA 2031. Kita masih akan berbicara mengenai fungsi bernilai vektor. Nama saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teorema fungsi implisit yang merupakan hasil penting dalam fungsi bernilai vektor. Mari kita mulai. Nah, perhatikan persamaan berikut x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Dan melakukan pendiferensialan implisit diperoleh dy dx, kemiringan garis singgung di setiap titik x, dan y itu diperoleh adalah minus x dibagi y. Ini berarti y bisa ditulis sebagai fungsi dari x gitu ya, karena kita sudah punya punya turunannya, akibatnya Y bisa dituliskan sebagai fungsi dari X gitu ya. Selama tentu saja bawahnya itu tidak boleh nol, karena begitu nol tidak bisa gitu ya. Secara umum apa akan dilihat apakah ketika saya punya F fungsi dari X, Y bisa dituliskan sebagai implisit Y sama dengan Fx. Atau apakah Fx, Y itu bisa saya tuliskan Fx, Fx sama dengan nol gitu ya. Nah, itu dilakukan dengan mencari diferensial total fungsinya, yaitu df adalah do f do x. Dx ditambah do f do y, dan katanya mencari f-nya sama dengan 0, akibatnya ini harus sama dengan 0. Ini terlalu cepat ya, terlalu terburu-buru. Nah, sehingga saya dapatkan dy dx-nya itu adalah negatif fx di fy, sehingga kalau untuk x kuadrat tambah y kuadrat minus 1, saya dapatkan hasil yang lain. Atau kita bisa menuliskan y sama dengan fx secara implisit. Oke ya. Nah, kita coba perhatikan gambar ini. Jadi, apa yang dimaksudkan kita dengan yang tadi? Begitu dengan melakukan pendiferensiasi implisit diperoleh dy dx benar negatif x per y. Nah, tentu saja kamu ini tidak heran mengapa dy dx-nya itu bergantung dari y. Kenapa? Karena secara umum ketika saya punya satu x-nya sebenarnya setengah, kamu memiliki dua garis singgung. Maksudnya apa, Pak? Dua garis singgung. Karena x ini berkorespondensi ke dua buah nilai Y. Jadi pertanyaannya ketika X-nya sama dengan setengah, ketika kamu pilih X-nya sama dengan setengah, apakah yang kamu maksudkan Y yang di atas atau yang Y di bawah? Makanya kita melihat dy dx-nya itu bergantung dari bukan hanya terhadap X, tapi juga terhadap Y ya. Terutama hal-hal ini ketika saya punya Y-nya itu bukan fungsi dari X. Hati-hati ketika saya punya X kuadrat tambah Y kuadrat dan satu, dia adalah persamaan. Dia bukan Y itu bukan fungsi dari X. Kenapa? Karena setiap titik dia berkorespondensi dengan dua buah nilai Y. Ya, artinya kan itu tidak boleh. Satu titik berkorespondensi dengan dua buah nilai. Karena begitu yang namanya fungsi, setiap satu titik dia harus berkorespondensi dengan hanya tepat satu unsur ya di domainnya, dalam hal ini di Y-nya. Nah, jadi itu yang pertama. Mengapa ketika y sama dengan nol dia tidak bisa dijadikan fungsi? Kenapa ya? Karena kalau di titik lain saya secara lokal melihat dia adalah fungsi. Nah, itu nilainya hanya satu. Kalau saya punya di sini nilainya adalah satu, gitu ya. Nah, berbeda ketika y sama dengan nol. Y sama dengan nol itu di mana? Ketika y sama dengan nol, maka saya ada di titik ini, ada di dua titik ini. Ketika di titik ini, begitu saya ambil lingkungan berapapun, dia tidak mungkin fungsi. Kenapa? Karena saya ambil lingkungan seberapa kecil pun, kalau saya punya ini, saya perbesar, maka lingkungan yang saya ambil yang biru tadi, nah dia bukan fungsi gitu ya, karena satu titik X nanti terkait dengan berkorespondensi dengan dua buah nilai Y. Makanya kita nggak bisa menulis Y itu sebagai fungsi dari X secara lokal tentu saja ya. Tapi asalkan Y-nya tidak sama dengan nol, asalkan dia tidak di titik ini dan di titik ini, maka saya bisa menyatakan Y itu sebagai fungsi X, tapi tentu saja secara implisit. Dan secara implisit yang biasa bisa kita lakukan, biasanya hanya bisa kita dapat turunannya gitu ya, mencari benar-benar fungsinya biasanya agak lebih rumit gitu ya. Nah, secara umum saya bisa menggunakan teknik ini ya, df dx, bagaimana untuk mencari dx dy-nya. Ini maka dy dx ini diberikan oleh negatif fx dibagi fy, dan ini juga yang akan kita tuju nanti untuk fungsi yang lebih umum ya, yaitu fungsi bernilai vektor. Nah, teorema fungsi implisit dua dimensi. Misalkan fx-nya ini sama dengan 0 berlaku di himpunan buka dan ada satu titik
yang memenuhi fx 0,y0-nya sama dengan 0. Oke ya, kalau saya punya itu dan saya misalkan fx dan fy-nya continue di D, fx dan fy-nya continue D, dengan fy-nya itu di titik x 0,y0-nya itu tidak pernah sama dengan 0, karena ini syaratnya kita udah lihat tidak boleh sama dengan 0, dengan FY-nya tidak boleh. Akibatnya ada bilangan delta eta positif, sehingga Y itu ternyata benar-benar adalah sebuah fungsi. Artinya setiap X dia hanya berkorespondensi dengan satu buah nilai Y gitu ya. Hanya tapi pada jendela ini gitu ya. Sehingga fx, fx sama dengan 0 untuk semua X di daerah definisi F gitu ya. Lebih jauh, F mempunyai turunan yaitu F aksennya diberikan oleh negatif fx dibagi fy. Oke ya. Jadi kira-kira seperti apa? Nah, gitu ya. Jadi fxy-nya sebenarnya 0. Hati-hati teman-teman ketika teman-teman bicara dengan fxy sebenarnya 0, yang saya bisa bayangkan adalah benar-benar fungsi dua dimensi, x kuadrat tambah y kuadrat sebenarnya 1. Artinya dia adalah apa? Dia adalah kurva ya. Dia adalah kurva, fungsi dari satu parameter. Nah, yang tadi juga ya lingkaran itu kan dia adalah kurva ya. Jadi ketika saya punya kurva, misalkan fx y sama dengan 0, artinya saya punya kurva, kamu bisa membayangkan kurva ini gitu ya. Di himpunan buka dan hati-hati harus ada titiknya. Harus ada titiknya. Begitu titiknya dipenuhi, maka di sekitarnya, maaf, titiknya di atas ya. Begitu ada titik x 0,y0 yang memenuhi fx y sama dengan 0, memenuhi ini contohnya di kalau di sini fx y-nya siapa, Pak? Fx y-nya adalah x kuadrat tambah y kuadrat minus 1 gitu ya. Nah, di sini memenuhi, kalau memenuhi maka di sekitarnya, di sekitar ini maka dia adalah fungsi gitu ya. Itu yang dikatakan oleh teorema fungsi implisit dua dimensi ini. Tentu saja dengan asumsi bahwa fx-nya harus continue, fy-nya harus continue dan seterusnya ya. Oke. Akibatnya ada bilangan delta. Jadi pada daerah ini mungkin daerahnya saya pakai ini ya. Nah, aduh nggak kelihatan ya. Pada daerah ini maka Y itu fungsi dari X. Maka boleh saya tulis gini. Ini ya, pakai warna biru. Maka dia gini. Gitu. Y itu hanya fungsi dari X. Di luar dari ini dia bisa gini. Gitu. Dia bisa, gitu. Gitu ya teman-teman ya. Tapi begitu saya mempunyai ini F dari X 0,Y0-nya itu sebenarnya 0. Begitu ada satu titik yang dipenuhi. Dan dia memenuhi Fx dan Fy-nya continue di D. Fy-nya tidak sebenarnya 0. Maka saya punya Y itu bisa saya nyatakan sebagai fungsi dari X. Gitu ya. Nah, jadi kasusnya kira-kira seperti ini. Kalau di sini gimana Pak? Ya, nanti saya secara lokal saya bisa dapatkan itu. Ya, jadi dengan membatasi nanti pada akhirnya dia akan menjadi fungsi. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, salah satu syarat teorema fungsi implisit adalah adanya titik x 0,y0 ya. Mengapa syarat ini penting? Karena ketika saya punya ini, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan negatif 1. Ini persamaan apa? Apakah ada titik x dan y bilangan real sehingga x kuadrat tambah y kuadrat itu sebenarnya negatif 1? Tentu saja tidak ada. Artinya sebenarnya x kuadrat tambah y kuadrat kalau saya definisikan fx, y ini adalah x kuadrat plus y kuadrat tambah 1, maka tidak ada x, y bilangan real sehingga fx, y-nya sama dengan 0 gitu ya. Tapi tentu saja dengan prosedur yang sama, saya bisa dapatkan nanti dy dx-nya itu sama dengan cara yang sama nanti negatif dari x dibagi y. Lah, tapi ngomongin apa? Orang nggak ada kurvanya. Kamu ini ngomongin garis singgung di mana? Gradien garis singgung di mana gitu ya? Kemiringan garis singgung di mana? Jadi hati-hati. Jadi makanya harus ada benar-benar x 0 y 0. Maka di sekitar titik itu bisa saya nyatakan sebagai fungsi y, bisa dinyatakan sebagai fungsi ya kalau saya punya persamaan seperti itu. Nah, sebenarnya saya bisa melihat ini lebih jauh lagi ke aljabar linear elementer yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, dalam hal ini perhatikan sistem persamaan linear berikut ya. 4x tambah 2y sama dengan 0, min 5x ditambah z sama dengan 0 gitu ya. Apakah sistem ini mempunyai solusi? Yaitu solusi y besar sama dengan fx. Artinya, apakah y bisa saya nyatakan sebagai fungsi dari x dan z bisa saya nyatakan sebagai fungsi dari x gitu ya. Ya, dalam hal ini adalah apa? Ini saya punya nanti bisa saya tulis dalam bentuk
notasi matriksnya seperti ini ya, sama dengan 4 per 5 min 4 5 kali X, dan mempunyai solusi Y-nya sama dengan min 4 dibagi 2 min 2X, dan Z-nya sama dengan 5X. Gitu ya. Dan secara umum, kalau saya punya misalkan adalah AX tambah BY tambah CZ sama dengan 0 gitu, gitu ya. Apakah pertanyaannya yang sama? Apakah Y bisa dinyatakan sebagai fungsi dari X dan Z bisa dinyatakan sebagai fungsi dari X gitu ya? Akibatnya A dan D-nya bisa saya pindahkan ruas ke kanan seperti biasa. Maka asalkan determinan B, C, E, F-nya ini tidak sama dengan 0, maka Y akan diberikan oleh, tentu saja ini kalau kamu, eh, ini cara Kramer ya teman-teman masih ingat ya. Sebenarnya ini adalah apa? Yang bawahnya jelas ya, ini adalah karena ini boleh dituliskan dalam bentuk ini ya. Ini boleh dituliskan dalam bentuk B, C, E, F, Y, Z ini sama dengan A, D gitu negatif X gitu ya. Sehingga nanti saya punya, nanti Y-nya adalah apa? Y-nya adalah apa? Ini ya. Ini B, C, E, F. Yang atasnya adalah apa? Ini adalah min AX gitu. Kalau kamu masih ingat. Min DX. Ini CF. Menggunakan sifat aljabar linier. Maka saya punya ini negatif menjadi X dikali dengan, atau X-nya ditaruh di belakang, A, C, D, F dibagi dengan B, E, C, F ini dikalikan dengan X gitu ya teman-teman ya. Saya sudah ingat gitu ya. Jadi syaratnya, ada syaratnya, terutama di titik itu ada syaratnya, sehingga nanti Y bisa dinyatakan sebagai fungsi dari X dan Z bisa dinyatakan sebagai fungsi dari X gitu ya. Bagaimana kalau misalkan Y-nya itu bisa nggak saya nyatakan sebagai fungsi dari X? Oke ya. Kalau menyatakan fungsi dari X, saya bisa menulis sebagai ini, maaf, fungsi dari Y ya, berarti yang lain. Berarti saya punya A, D, C, F gitu, fungsi dari X dan Z ini sama dengan negatif dari B, E, Y gitu ya teman-teman ya. Sehingga nanti ada, asalkan determinan ini tidak sama dengan 0, lalu X dan Z-nya itu bisa dinyatakan sebagai ini fungsi dari Y ya. Ini fungsi dari Y, ini fungsi dari X, ini fungsi dari X gitu ya. Saya kurang. Jadi saya punya hasilnya adalah seperti itu. Teman-teman ngerti ya, karena ini hanya aljabar linear elementer atau aljabar linear dasar yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Nah, sekarang yang lebih tinggi, oke ya, jadi kira-kira ngomongnya, kalau secara umum saya punya F itu X, Y, Z, nyatakannya misalkan AX tambah BY tambah CZ, lalu komponen keduanya itu D. Pertanyaannya, apakah F sama dengan 0 mempunyai solusi ya, bisa saya tulis Y dan Z-nya itu fungsi dari X gitu. Sehingga berlaku F barnya itu sebenarnya F bar dari X, F bar X itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi bisa saya lihat sebagai itu gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya misalkan untuk kasus yang sekarang yang tidak linear. Kalau tadi linear ya teman-teman ya. Sekarang saya punya F-nya itu adalah X, Y, U, V gitu ya. F-nya itu adalah fungsi dari X, Y, U, V. Dan F-nya itu sama. F-nya itu fungsi, F besarnya itu fungsi vektor. Yaitu komponen pertama adalah F dari X, Y, U, V gitu. Komponen keduanya G dari X, Y, U, V. Oke ya. Saya lihat pandang F yang sama dengan 0 gitu ya. Artinya saya memandang ini F X Y U V sama dengan 0 dan G X Y U V sama dengan 0 gitu ya. Apakah U dan V bisa ditulis sebagai fungsi dari X dan Y? Yaitu U fungsi dari X, Y dan V fungsi dari X, Y. Nah, biasanya fungsinya apa tidak tahu, tapi kita bisa menentukan bagaimana kalau U fungsi dari X, Y, saya bisa mencari turunannya terhadap X dan turunannya terhadap Y. Dan cara yang sama kalau V ini saya bisa cari turunannya terhadap eh, X dan turunannya terhadap Y. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk itu saya lihat sekarang diferensial fungsinya. Ya, mungkin oke, diferensial fungsinya penulisannya masih kurang bagus mungkin ya. DF-nya itu sama dengan turunan diferensial fungsi, teman-teman. F diturunkan terhadap X dx ditambah do F do Y atau FY dikalikan dengan Y ditambah do F do U yaitu FU dikalikan dengan U tambah do F do V yaitu F turunan terhadap V dV.
Sampai sini oke ya, itu adalah diferensial dari fungsi f. Kita sudah mempelajari di bab 2. Dan cara yang sama, dg itu siapa? Itu adalah gx dx tambah gy dy tambah gu du ditambah gv dv. Nah, teman-teman harus ingat, nanti pada akhirnya kita melihat ini di lingkungan tertentu dari suatu titik. Jadi sebenarnya ini fx-nya itu di titik tertentu. Akibatnya karena fx-nya di titik tertentu, maka ini, ya konstan, teman-teman. Ya, oke ya, konstan. Ya, oke. Nanti konstannya, maksud saya X dan Y. X, Y, UV-nya fix gitu ya. X, Y, UV-nya fix. Jadi nanti dia adalah konstan, konstan semata. Nah, karena bintang, ini ya, karena dia F-nya sama dengan 0, maka diferensialnya juga harus 0, ya teman-teman ya. Kan saya melihat F sama dengan 0, maka diferensial yang pertamanya harus, komponen pertama harus sama dengan 0, dan diferensial komponen kedua sama dengan 0, gitu ya. Maka kalau saya mau mencari apakah X, Y bisa dinyatakan sebagai fungsi X dan Y, dan V bisa dinyatakan sebagai fungsi X dan Y, maka yang saya ambil di ruas kiri hanyalah du dv, dx dy-nya saya pindahkan ke ruas kanan. Setuju ya teman-teman ya? Ini teknik yang sama yang kita lihat di aljabar linear elementer atau aljabar linear dasar. Nah, dalam hal ini bertanyaannya du-nya siapa? Dengan menggunakan metode Cramer, saya bisa dapatkan tentu saja, ini mungkin ini terlalu cepat, maka du-nya itu adalah apa? Yang bawahnya dulu ya, maka du-nya itu adalah fu, fv, gu, gv. Teman-teman setuju ya? Oke, yang di atasnya saya mau mencari do u do x. Kalau saya mencari do u dx artinya tentu saja ini u fungsi x dan y, v fungsi x dan y. Nah, begitu saya bicara tentang do u do x artinya y-nya konstan. Karena y-nya konstan, dy-nya harus sama dengan 0. Akibatnya ruas kanan itu hanya min fx dx dan komponen keduanya min gx dx. Kalau misalnya mencari du itu adalah komponen pertama, gitu ya, komponen pertama. Maka tinggal saya ganti ini menjadi min fx min gx yang komponen keduanya sama fv gv gitu ya. Eh, Menggunakan sifat determinan ini negatifnya bisa keluar fx fv gx gv gitu. Ini akan berubah menjadi fu fv gu gv. Teman-teman oke ya. Nah, tapi jangan lupa, oh ini ada dx-nya, maaf, ada dx-nya, maka ini akan berubah menjadi dx gitu ya, teman-teman ya. Jadi saya punya hal seperti ini, teman-teman. Sehingga nanti, oke, nanti notasi saja teman-teman yang bawahnya itu, hati-hati, saya punya dua fungsi komponen yaitu f dan g, maka fu, fv, gu, gv, determinan ini akan ditulis sebagai do dari f, g dibagi dengan do dari u, v. Ini hanya ini saja ya teman-teman ya. Hanya hanya penulisan saja. Tentu saja ini artinya adalah apa? Determinan dari matriks Jacobi ya. Determinan dari matriks Jacobi Fg dan masing-masing adalah fungsi dari UV gitu ya teman-teman. Tahu ya. Dan cara yang sama kalau Fx Fv Gx Gv, maka ini boleh ditulis dalam bentuk determinan ini ya, ditulis dalam bentuk do f, g, komponennya f dan g, lalu dibagi dengan x dan v gitu ya, do x v. Jadi dalam notasi yang lebih cantik, maka di bawahnya itu adalah do f g, do u v, karena ini fungsi dari u dan v, lalu nanti komponen u-nya diganti, maka dia akan menjadi do x, do v ya, ini ya, x, v. Jadi ini f g x, v gitu ya. Asalkan bawahnya tidak nol gitu ya. Tapi ini kan aljabar linear dasar ya, aljabar linear elementer. Artinya kamu sebenarnya sudah tahu gitu ya. Dan cara yang sama, Pak, kalau do u do y, bagaimana untuk mencari do u do y? Oh oke, saya mau mencari do u do y. Begitu do u do y, artinya perubahan x-nya itu tetap. Kalau x-nya tetap, nanti yang ininya sebenarnya nol. Sehingga nanti ruas kanannya itu hanya negatif FY, negatif GY, teman-teman ya. Jadi nanti kalau saya mau mencari turunan terhadap X gitu, maka ini DU sama dengan, saya tulis bawahnya itu akan selalu tetap FU, FV, GU, GV, yang atasnya apa? Yang atasnya menjadi U turunan terhadap X. Jadi ini U-nya ya, jadi komponen pertama. Negatif FY, DY, negatif GY, DY, ininya akan menjadi FV, GV gitu ya, menggunakan sifat determinan. Ini menjadi negatif dari FY, GY, FV, GV
dibagi dengan F U F V, G U G V, ini D Y gitu ya. Sehingga saya punya do U do Y-nya adalah seperti ini. Ya teman-teman ya. Sehingga ini akan menjadi negatif dari F G bawahnya selalu sama U dan V. Tapi sekarang U-nya turunkan terhadap Y ya. Jadi ini do Y, koma V gitu ya. Teman-teman bisa tahu kira-kira kalau eh, do V do X seperti apa. Nah, ini tugas teman-teman. Ya, coba. Kalau do V do Y jadi apa gitu. Ya, teman-teman ya. Nah, oke. Dan ini kalau kamu lihat, ini bisa saya praktekkan juga untuk yang di dimensi satu ya. Ini persis sama lah. Ini benar-benar persis sama. Nah, jadi pada akhirnya saya akan mendapatkan ini yang kita sebut dengan teorema fungsi inverse gitu ya. Misalkan F-nya itu, tentu saja ini teorema fungsi inverse tidak dibuktikan ya. eh yang dibuktikan nanti hanya untuk versi dua dimensi saja. Untuk dimensi yang lebih tinggi agak lebih sulit, kita tidak akan masuk ke pembuktian itu ya. Tapi nanti pembuktian abstraknya cantik sekali gitu ya. Misalkan F dari RMN ke RM, maksudnya apa Pak? Oke ya, mungkin saya tulis di sini. Maaf. Nah, ini F besar RM plus N ke RM. Maksudnya apa, Pak? Ya, yang tadi. Misalkan F-nya itu adalah apa? Misalkan yang tadi F, X, Y, U, V gitu ya. Dan ini sama dengan apa? Misalkan ini adalah F1, X, Y, U, V, F2, X, Y, U, V. Gitu ya. Dan ini misalkan adalah apa? Ini adalah misalkan ini yang komponen pertamanya itu saya misalkan sebagai X, Y, U, V, ini W dan Z. Z dan W gitu ya. Z dan W. Atasnya itu adalah Z. Misalkan ini penulisannya kurang bagus ya. Nggak boleh nulis seperti ini. Z-nya sebenarnya itu, W-nya sebenarnya ini. Jadi saya punya F besar itu adalah X, Y, U, V, fx dari x y u v x y u v oh maaf maaf saya salah ya ini bukan ini ya. Nah, jadi saya punya ini sekarang fungsi dari ini fungsi dari f-nya ini. Oh, ini udah betul yang seperti tadi ya. Jadi Rm plus n. Nah, di sini m-nya adalah 2, n-nya adalah 2 dalam kasus kita ya. Jadi xy-nya ini adalah x gini, ini adalah x, y-nya, ininya adalah u, v. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi f-nya itu pemetaan dari mana? Pemetaan dari R4 dipetakan ke eh, R2 gitu ya. Oke. Jadi saya punya F nanti menjadi F fungsi dari apa? Ini X, Y. Kalau mau yang tadi berarti U, V, X, Y gitu sama dengan nol gitu kalau mau disamakan dengan yang tadi ya. Jika turunan parsial dari ininya itu tidak sama dengan nol, do F1, do Fm, do Y1, do Ym. Yang ini adalah siapa? Tentu saja yang ini bahwa do dari F1, F2 diturunkan terhadap apa? Saya mau Y fungsi dari X. Jadi ini terhadap Y-nya gitu ya. Jadi ini terhadap U, V saya. Nah ini kan persis sama seperti yang tadi. Gitu ya. Jadi U dan V-nya saja selalu di ruas kirinya. Kalau kamu pengen U dan V fungsi dari apa gitu. Maka nanti harus turunan terhadap U dan V-nya gitu ya. U dan V-nya ini tidak boleh sama dengan nol. Makanya ini kan, ini. Tuh kan sama aja semua. Ya, sama lah. Nah, ini data yang lebih lebih umum adalah seperti ini, tidak boleh sama dengan nol. Determinan dari ini di titik y0 x0. Maka ada bilangan delta eta. Nah, tentu saja ini delta eta itu di eh, deltanya itu di oke ya, deltanya itu di ruang berdimensi n dan y-nya itu di ruang berdimensi m gitu ya. Dan fx-nya sama dengan nol. Fungsi f mempunyai turunan dan turunan parsialnya diberikan oleh, nah ini ya, ini kan tadi apa? Do u do x. Maka ini akan menjadi apa? Yang atasnya telah selalu sama, do f, g,
bawahnya do F, G, negatifnya selalu sama, di bawahnya fungsi tadi apa? U dan V. Maka ini adalah U dan V. Nah, yang di atasnya apa? Kalau kamu mau U terhadap X, maka U-nya diganti X ya, X, V. Makanya kalau kamu lihat, di sini yang bawah kan sampai YI, tapi di atas nggak ada YI, YI-nya diganti dengan XY. Ah, ini sebenarnya persis sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai teorema fungsi inverse. Ya, teorema fungsi inverse. Maaf, teorema fungsi implisit. Wah, ini judulnya salah. Artinya, apakah suatu fungsi itu, kalau saya punya f, apakah bisa saya nyatakan sebagai fungsi yang lain? Kalau saya punya f, x, Y, apakah saya bisa menyatakan Y-nya itu sebagai fungsi dari X gitu? Kalau ini saya punya F, ini sama dengan nol. Apakah saya bisa nyatakan secara implisit? Kalau bisa dinyatakan secara implisit, biasanya yang kita mau adalah bagaimana do, misalkan salah satunya ya, misalkan do Y1, do X1, dan seterusnya. Gitu ya. Saya pikir itu saja. Yang berikutnya kita bicara tentang teorema fungsi inverse yang ternyata adalah kasus khusus dari teorema fungsi implisit yang kita lihat di sini ya. Oke, itu saja ya. Terima kasih.